Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Susilawati dari STAI Kata Al-Jawami, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, akan mempresentasikan proposal yang berjudul Praktek Jual Beli Kain Kiloan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dalam jual beli Islam telah ditentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama, baik mengenai syarat, rukun, maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Semuanya itu dapat kita jumpai dalam kajian kitab fikih. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Tetapi ada kalanya dalam praktek jual beli terdapat penyimpangan dari aturan hukum yang telah ditetapkan. Contohnya, jual beli yang mengandung unsur gharar atau penipuan. Barang yang belum jelas ketentuan sifat-sifatnya diperjualbelikan, sehingga pembeli merasa dirugikan karena tidak mengetahui barang tersebut. Seperti halnya jual beli kain kiloan yang tidak bisa dilihat keseluruhan barangnya. Jual beli tersebut dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, jual beli dengan sistem karungan, dengan sistem rolan, dan dengan sistem meteran. Pedagang kain kiloan terjadi unsur spekulasi yang dapat merugikan kedua belah pihak, dan pembeli tidak diperbolehkan untuk melihat barang yang ada dalam karung atau rol secara keseluruhannya. Hal ini menimbulkan seorang pembeli merasa dirugikan, walaupun telah terjadi ijab qabul dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Maka dari itu, saya mencoba untuk menganalisa permasalahan ini dengan merujuk menggunakan dasar hukum Islam. Kemudian saya melakukan langkah-langkah penelitian untuk menelusuri secara mendalam tentang berbagai persoalan mengenai jual beli kain kiloan yang di Ranca Ekek. Sistem jual beli tersebut atas dasar kepercayaan di antara kedua belah pihak. Dalam prakteknya di kemudian hari, jika pembeli merasa tertipu karena corak, ukuran, dan warnanya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penjual, maka barang akan dikembalikan lagi. Tetapi penjual tidak menerima barang kembali, melainkan diselesaikan oleh penjual dengan memberi potongan harga yang telah disepakati. Maka dari itu, saya mengambil judul Praktek Jual Beli Kain Kiloan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana praktek jual beli kain kiloan di pasar Ranca Ekek. Yang kedua, bagaimana praktek jual beli kain kiloan ditinjau dari hukum Islam. Yang ketiga, adakah unsur gharar di dalam praktek jual beli kain kiloan di pasar Ranca Ekek. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kain kiloan di Ranca Ekek. Kedua, untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kain kiloan ditinjau dari hukum Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur gharar di dalam praktek jual beli kain kiloan di pasar Ranca Ekek. Jual beli adalah terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli. Karena jual beli itu suatu persetujuan atau perjanjian yang saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Jual beli merupakan salah satu kegiatan manusia untuk membantu merealisasi tujuannya. Dalam jual beli mempunyai syarat sah diantaranya, yaitu menurut ulama fikih. Yang pertama, syarat sah jual beli, yaitu jual beli itu terhindar dari cacat, dan apabila yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan urf atau kebiasaan setempat. Yang kedua, syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri, atau barang dijual, atau barang itu bukan milik orang lain,
atau hak orang lain terkait dengan barang itu. Yang ketiga, syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbatas dari segala macam khiyar atau hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.